Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, bahkan detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak karunia kepada kita, bahkan memberikan kesempatan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan, kita wasalkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari tafsirul Quran Risalah Nur, mengkaji tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketujuh, dilihat dari keberadaannya dalam memberikan keuntungan bagi kita manusia, di mana kita datang ke dunia ini untuk berbekal akhirat. Puasa Ramadan memiliki sejumlah hikmah, namun kami hanya akan menyebutkan salah satu darinya, yaitu sebagai berikut. Pahala amal di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 1000 kali. Setiap huruf Al-Quran memiliki 10 pahala, dihitung sebagai 10 kebaikan dan mendatangkan 10 buah surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Namun pada bulan suci Ramadan, setiap huruf menghasilkan 1000 pahala, bukan lagi 10. Setiap huruf dari ayat-ayat tertentu seperti surat Al-Ikhlas dan ayat kursi mendatangkan ribuan pahala. Pahala tersebut semakin bertambah pada hari-hari Jumat di bulan suci Ramadan. Serta ia bisa mencapai 30.000 pahala pada malam Lailatul Qadar. Iya, Al-Quranul Karim yang setiap hurufnya memberikan 30.000 buah yang kekal abadi di akhirat kelak, di mana kita kaum beriman di bulan Ramadan meraih buah kekal abadi yang terhitung jutaan. Renungkan dan perhatikan dengan seksama bisnis suci, bisnis yang kekal abadi serta menguntungkan itu. Lalu bayangkan mereka yang tidak mengetahui nilai dari huruf-huruf suci tersebut, betapa ia sangat merugi. Demikianlah bulan Ramadan yang penuh berkah, laksana galeri bisnis ukhrawi atau pasar yang sangat dinamis. Ia bagaikan tanah yang sangat subur untuk menghasilkan berbagai panenan ukhrawi. Ia seperti hujan yang turun pada bulan April untuk menumbuhkan dan memberikan keberkahan kepada amal kita manusia. Ia juga laksana festival besar dan hari raya suci yang menggelar ritual ubudiyah manusia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita diberi kewajiban berpuasa agar tidak berkutat pada berbagai kebutuhan hewani seperti makan, minum, dan berbagai kebutuhan nafsu lainnya yang dibarengi dengan kelalaian. Juga agar kita tidak terjerumus ke dalam syahwat hawa nafsu dan berbagai urusan yang tidak berguna. Dengan berpuasa, kita laksana cermin yang memantulkan sifat somadaniyah Allah, di mana untuk sementara waktu kita keluar dari tabiat hewani dan masuk ke dalam kondisi yang menyerupai malaikat. Atau kita menjadi sosok ukhrawi dan rohani yang tampak pada fisik dengan masuk ke dalam bisnis akhirat dan melepaskan berbagai kebutuhan duniawi yang bersifat sementara. Ya, Ramadan yang penuh berkah membuat orang yang berpuasa di dunia fana dan kehidupan singkat ini mendapatkan umur yang kekal dan kehidupan abadi. 1 bulan Ramadan saja dapat memberikan berbagai buah usia yang mendekati 80 tahun. Keberadaan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran merupakan dalil yang kuat atasnya. Seorang raja dapat menetapkan beberapa hari dalam masa pemerintahannya atau setiap tahun.
entah atas nama pencapaian puncak pemerintahan atau hari besar lainnya bagi negaranya, dengan menjadikan hari tersebut sebagai momen dan hari raya bagi rakyatnya, yang ketika itu ia tidak memberlakukan hukum yang biasanya berlaku terhadap mereka yang setia. Namun, ia menjadikan mereka sebagai objek dari kebaikan dan karunia-Nya yang istimewa. Ia mengundang mereka ke kantornya secara langsung tanpa hijab, memberikan perlindungan khusus, menghadirkan sebuah penghormatan dan prosedur yang tak seperti biasanya, serta mempersembahkan berbagai bentuk kemurahan kepada mereka. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Pemurah. Dia adalah penguasa abadi dan azali. Dia penguasa 18.000 alam. Pada bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quranul Hakim yang merupakan firman terkenalnya yang tertuju kepada ribuan alam itu. Karena itu, kedatangan bulan Ramadan laksana hari raya ilahi yang istimewa, pameran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta majelisnya. Hal itu merupakan bagian dari tuntutan hikmahnya. Ketika bulan Ramadan mencerminkan hari raya yang memberikan kegembiraan seperti itu, tidak aneh kalau di dalamnya terdapat perintah puasa agar pada tingkat tertentu kita manusia bisa mengalahkan berbagai kesibukan hewaninya yang rendah. Kesempurnaan puasa terwujud ketika seluruh indera manusia, indera kita, mata, telinga, hati dan hayalan bahkan pikiran juga ikut berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh perut kita, yaitu dengan menjauhkan seluruh indera kita tadi dari semua larangan dan sesuatu yang tidak berguna, sekaligus mendorongnya untuk menunaikan ibadahnya masing-masing, bahkan untuk melakukan sesuatu yang boleh sekalipun indera kita dijauhi. Misalnya, melatih lisan untuk berpuasa dari perkataan dusta, ghibah, dan berbagai ungkapan kotor lainnya, serta menjauhinya atau membasahinya dengan bacaan Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya, serta berselawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar dan berbagai zikir lainnya. Misalnya, menundukkan pandangan kita dari segala hal yang diharamkan, menutup telinga dari mendengar ucapan buruk, mendorong mata untuk melihat yang dengan penuh perenungan, bahkan melihat Al-Quran, mendorong telinga untuk mendengar perkataan yang benar dan mendengar Al-Quran, serta menjadikan seluruh indera kita dalam keadaan berposisi berpuasa. Jika perut yang merupakan pabrik yang sangat besar diistirahatkan dengan puasa, maka indera-indera yang lainnya juga mengikuti pula untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.